Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Zakira Zulkarnain dengan NIM P27229025101. Saya akan mempresentasikan hasil dari KTI saya dengan judul Peluang dan Tantangan Profesi Terapi Bicara di Indonesia pada Era Modernisasi Layanan Kesehatan. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah latar belakang. Terapi bicara merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada penanganan berbagai gangguan komunikasi, seperti gangguan bahasa, suara, artikulasi, kelancaran bicara, dan menelan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2020, sekitar 1,4 juta anak di Indonesia mengalami gangguan bicara dan bahasa. Namun, jumlah terapis yang tersedia masih sangat terbatas dengan rasio 1:1. Dan distribusinya juga tidak merata. Berbagai faktor seperti gaya hidup, kecelakaan, dan dampak teknologi juga turut meningkatkan resiko gangguan komunikasi. Di sisi lain, sebagian besar metode terapi bicara yang digunakan di Indonesia masih mengadopsi pendekatan dari luar negeri, sehingga perlu adanya inovasi media dan metode terapi yang lebih interaktif serta sesuai dengan konteks budaya lokal. Meskipun telah ada standar pelayanan melalui PMK nomor 81 tahun 2014. Implementasinya di lapangan belum merata. Sebuah studi di Surakarta menunjukkan bahwa dari 14 rumah sakit, hanya 9 yang menyediakan layanan terapi bicara dengan kualitas yang bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi, peningkatan mutu layanan, serta pengembangan media dan metode terapi yang relevan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja peluang profesi terapi bicara di era modernisasi? Yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi oleh terapis bicara di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana strategi efektif untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi peluang profesi terapi bicara. Yang kedua, menganalisis tantangan dalam praktik profesional. Yang ketiga, merumuskan strategi peningkatan layanan dan mengembangkan profesi. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi terapi bicara. Terapi bicara merupakan layanan kesehatan profesional yang menangani gangguan komunikasi dan menelan pada individu dari berbagai kelompok usia. Layanan ini mencakup proses asesmen, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terapi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui peningkatan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Profesi ini juga harus berlandaskan regulasi resmi dari Kementerian Kesehatan serta menerapkan standar etika dan kompetensi yang berlaku. Selanjutnya, ada peluang profesi. Yang pertama, tingginya angka gangguan bicara, yaitu kebutuhan layanan yang meningkat. Yang kedua, peluang inovasi metode terapi berbasis budaya lokal Indonesia. Yang ketiga, kekurangan tenaga ahli di mana lapangan kerjanya menjadi luas. Yang keempat, potensi praktik mandiri dan spesialisasi profesional. Yang kelima, dukungan teknologi, media terapi digital interaktif. Lalu, yang selanjutnya ada tantangan profesi. Yang pertama, layanan terapi bicara belum merata di Indonesia, pemahaman standar dan prosedur kerja masih kurang, keterbatasan SDM, fasilitas, dan anggaran operasional, koordinasi antar profesi rendah, evaluasi mutu belum konsisten di berbagai daerah. Selanjutnya, strategi dan solusinya. Yang pertama, kembangkan media dan metode terapi interaktif berbasis kebutuhan lokal. Gunakan pendekatan stimulasi multimodal seperti visual, auditori, kinestetik, dan taktil. Yang selanjutnya, inovasi media terapi mengatasi kelemahan alat lama, misalnya flashcard monoton. Selanjutnya, fokus pada penelitian dan pengembangan jangka panjang. Lalu, dorong kolaborasi lintas profesi untuk meningkatkan mutu layanan. Lalu yang selanjutnya ada penutup, profesi terapi bicara memiliki peluang besar di tengah era modernisasi. Seiringnya
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi yang efektif dan berkualitas. Namun demikian, profesi ini masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan tenaga ahli, fasilitas, serta belum meratanya layanan di berbagai daerah. Dengan menerapkan strategi inovatif berbasis kebutuhan lokal, pendekatan multimodal, dan riset keberlanjutan, diharapkan profesi terapi bicara dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.